warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Panewu Anom, Kapanewon Kokap. Yang saya hormati Bapak Koordinator Penyuluh KP Kapanewon Kokap dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembuka. Acara yang kedua, sambutan dari Bapak Panewu Anom Kapanewon Kokap. Acara yang ketiga, pembahasan materi. Acara yang keempat, tanya jawab. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa. Di tempat masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Panewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Yang kami hormati Bapak Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana Kapanewon Kokap. Yang kami hormati ini adik-adik kita remaja, ada yang dari Blitar, ada yang dari Karang Taruna. Ini semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Untuk yang pertama, tidak lupa kita selalu memanjatkan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas ridho dari Allah kita semua dapat berkumpul di pendopo Kapanewon Kokap ini. Kemudian kita juga berharap semoga yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang baik di masyarakat dan sekitar kita semua, termasuk adik-adik di RT, RW, Padukuhan, kemudian Kalurahan dan satu Kapanewon. Untuk selanjutnya ini kegiatan remaja ini memang sangat dibutuhkan karena pemuda atau remaja itu adalah generasi penerus bangsa atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu negara gitu. Tanpa adanya kegiatan dari remaja, ya, dari pemuda, otomatis nanti ke depannya kegiatan itu akan berkurang. Ya. Kemudian pada masa pandemi COVID-19 ini kita memang dipojokkan dalam situasi yang tidak nyaman, ya, tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dari adik-adik pemuda, ya, ini termasuk dari kita Karang Taruna. Marilah kita ambil posisi yang terdepan di masyarakat, memberikan motivasi pada masyarakat di sekitar adik-adik semua. Karena memang kalau kita ketahui di masyarakat itu masih banyak ya yang tidak menyetujui atau percaya dengan COVID ini. Ini yang jelas untuk ini yang menentukan adalah kesehatan. Untuk ini salah satunya jalan pada saat PPKM darurat. Ini sudah ditambah 3 kali dulu PPKM berlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sekarang sudah ditambah darurat ini. Jadi tanggal 3 kemarin sampai tanggal 20 ini kita juga sampai dari aparat dari pagi siang malam kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini monggo dari adik-adik kami mohon bantuannya untuk bisa disampaikan ke masyarakat. Kalau tidak di keluarga adik-adik, Pak, ini ada instruksi ya dari pemerintah. Sekarang saatnya tidak lagi untuk diskusi itu, kalau sudah diberlakukan, mari kita bersama-sama untuk menerapkan melaksanakan protokol kesehatan.
Yang selanjutnya kegiatan-kegiatan dari remaja yang tentu saja banyaklah yang dilakukan. Itu mungkin ada yang kurang bagus, kemudian ada yang bagus. Nah, ini kalau di sini ini sudah bagus ada suatu kelompok yang dibentuk dari remaja, kemudian memang stunting itu menjadi program nasional yang harus dituntaskan. Stunting itu adalah suatu kondisi pertumbuhan tinggi tubuh itu kurang dari ketentuan karena asupan gizinya yang kurang, yang menyebabkan pertumbuhan tingginya itu akan berkurang gitu. Jadi agak berbeda ya, kalau ada istilah anak jebol itu agak berbeda. Kalau ini adalah karena kekurangan gizi gitu. Dengan adanya cakupan gizi yang bagus, tentu pertumbuhan dari anak ini akan sesuai dengan tahapannya. Nah, itu starting itu kemudian monggo ini untuk olahraga dan kegiatan yang lain digali potensinya, namun pada saat ini sampai tanggal 20 itu harus off gitu ya. Termasuk yang Sang kita malam di sana masih, karena ketentuannya harus tutup ya, kita harus mengikuti aturan itu. Karena memang kondisi di pusat daerah itu sudah mengkhawatirkan ya. Bahkan di kabupaten yang lain ini di Bantul itu jalan sudah dicetak, ditutup barier itu, lampu dimatikan. Nah, ini yang tugasnya disuruh jaga apabila harus masuk. Nah, itu terus tinggal banyak protes. Nah, ini petugas juga terbatas, tidak bisa menunggui. Nah, ini kondisi yang terjadi seperti itu. Kemudian edukasi, kemudian konseling dari remaja. Monggo ini usia pernikahan itu pemerintah berusaha untuk melakukan pendewasaan usia pernikahan. Kalau dulu perempuan itu usianya paling tidak 16 gitu. Kalau sudah 16 itu sudah memenuhi syarat aturan untuk pernikahan, syarat pernikahan. Kemudian laki-laki 19 itu. Namun dengan aturan yang baru sekarang semuanya laki-laki atau perempuan itu minimal usianya 19 gitu. Tapi ini kalau dilihat dari kesehatan dari KB berbeda lagi gitu. Kalau kesiapan organ tubuh itu dari perempuan itu paling tidak 21 gitu ya. Ini ada sudah tahu. Kemudian yang laki-laki siap matang 25 mungkin sudah pintar-pintar Pak Samsudin ini. Nah, ini perlu adik-adik ketahui bahwa untuk MBI ya, ini di POKAP ini kita perhatikan tinggi. Apa MBI? Married by accident, ya. Pernikahan yang karena ada masalah itu di POKAP termasuk tinggi. Jadi kita mohon nanti dukungannya. Namun ironisnya ya, MBI tinggi, namun juga pernikahan talak cerai juga tinggi. Ya, ini yang menyebabkan ini berarti kan dengan adanya pernikahan ini juga bisa diambil. Karena kalau dilihat dari keluarga yang melakukan perceraian itu masih muda-muda gitu ya, anaknya masih kecil, itu kan berarti dilihat usianya kalau ditarik itu juga termasuk dini. Kalau kita lihat data yang dari data partai yang melakukan talak cerai ya, itu dan itu karena kurangnya umur itu berarti monggo. Kemudian sekarang untuk proses ya pernikahan itu kalau syarat itu semua mutlak harus dipenuhi, itu termasuk wali, kemudian kependudukan. Ini karena nikah itu dicatatkan secara agama ya, tentu saja
kemudian secara pemerintah itu. Kemudian di sini butuh dua dispensasi ya. Kalau dispensasi umur kurang ini, karena kemarin juga ada yang mengajukan pernikahan usianya kurang dari 19, itu harus mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Itu kalau dulu perempuan usianya 16 tidak perlu izin dispensasi pengadilan, namun sekarang harus itu dua-duanya kalau memang belum 19. Kemudian untuk pengaturan pendewasaan perkawinan juga pemerintah itu melakukan dispensasi yang pencatatan di kantor urusan agama kurang dari 10 hari kerja, 10 hari ini harus mendapatkan dispensasi dari bupati ya, yang di sini nanti yang membuat adalah Panewu Kokap atas nama Bupati Lombok. Nah, itu tujuannya adalah untuk pendewasaan perkawinan. Jangan sampai senang nikah ini banyak perceraian gitu ya. Itu tujuannya kok dinginnya ya tidak, karena ada suatu proses itu dibuat karena ada suatu sebabnya gitu. Jadi kita berharap suatu keluarga itu akan bisa langgeng gitu ya, kemudian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Ini monggo nanti kita juga mohon pemikiran dari adik-adik semua, nanti kalau ada yang disampaikan itu monggo bisa langsung ke Pak Samsudin atau bisa ke kami. Kalau kami nanti kalau yang Karang Taruna Remaja Olahraga itu di jabatan sosial itu nanti, tapi kita juga koordinasinya jadi satu, kita Kapanewon. Yang jelas kita Kapanewon sebagai kantor untuk mengkoordinir semua kegiatan yang ada di Kapanewon, termasuk kegiatan di RT RW, namun kita untuk sampai ke RT RW sudah terbatas. Kami sudah memperkenalkan diri, saya masuk baru 8 hari di sini. 9 hari ini kami mohon dukungan dari adik. Saya rumahnya di Tegal, setengah jam kalau dari sana atau 45 menit dari rumah. Kalau dulu saya masuk kerja itu 10 menit sampai gitu. Namun sekarang agak jauh dikit. Nah, ini kita juga kondisinya di posisi yang sulit karena kita harus menyelesaikan kegiatan yang di sekretariat, juga kita harus melakukan koordinasi kegiatan yang di luar pada masa pandemi ini. Jadi monggo momen forum ini digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adik-adik dengan kegiatan ini monggo kita niyati dengan ikhlas. Nanti otomatis dengan ikhlas kita akan dapat imbalan ya Mas. Itu udah kangelan naik ikhlas itu ya ratu opo-opo gitu, pasti dapat pahala gitu ya. Saya juga mulai menerapkan itu bahwa semua yang kita lakukan dengan ikhlas, kegiatan yang berat dilakukan dengan ikhlas akan menjadi ringan gitu. Nanti monggo untuk bisa dilanjutkan, kami mohon maaf tidak bisa atau belum bisa menunggu kegiatan dari adik sampai selesai ya, karena kita harus banyak penyesuaian di berbagai hal gitu. Kemudian yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Panewu Anom Kapanewon Kokap yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu pembahasan materi tentang kesehatan reproduksi yang akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Happy.
Teman-teman, sebelumnya kami mau memperkenalkan diri dulu. Kami berlima dari Duta Remaja Harbolnas. Perkenalkan, nama saya Happy Yunita Aryani, dipanggil Happy. Ada saya, Sina Desya Sari, biasa dipanggil Sina. Ada Mas Yoga yang di belakang layar. Ada Mas Fendi yang pegang kamera dan ada Mas Rizky. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan tugas kami sebagai Duta Remaja Peduli Stunting itu adalah menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nantinya kita akan ditugaskan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, di mana setiap satu kecamatan ditugaskan 2 orang duta. Jadi sebenarnya kita ada ber-35, semua dari Harbolnas. Namun untuk hari ini yang bertugas di Kecamatan Kokak hanya kami berlima. Teman-teman, karena kan katanya kalau tak kenal itu nggak saya. Kami udah memperkenalkan diri. Sekarang coba gantian teman-teman. Yang dari Harbolnas mana? Yang dari Harbolnas? Yang dari Harborejo? Saya. Yang dari Harbomulyo? Waduh. Belum datang. Yang dari Kalirejo? Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut aja ya teman-teman, nanti saya Mbak Yeti terlalu banyak bicaranya, biar masuk ke materi sama Mbak Happy. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ada yang belum sarapan? Angkat tangan dong. Saya ini loh, Mbak. Kalian terlalu jujur. Oke, lanjut. Ada yang udah tahu salam genre? Ada yang tahu belum? Ada nih. Pasti kita tahu ya. Oke, kita salam genre dulu yuk biar semangat. Gini ya. Kalau saya bilang salam genre, jawabnya salam gitu ya. Remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Oke, genre Indonesia jawabnya saatnya yang muda yang berencana, gitu ya. Oke? Iya. Ayo yang semangat ya. 1, 2, 3. Salam genre. Salam. Remaja genre. Yang ini dulu, Mbak. Saya cerdas ini dulu. Oke, ulang. Yang semangat ya. Oke, ya. Yuk. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Yang semangat dong. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Ayo, semangat yuk. Jangan semangat akan maju. Perkenalan ya. Tapi aku mau menyisihkan. Aku pengen memperkenalkan diriku lebih dekat dari kalian. Katanya tuh nggak tak kenal sama saya ya. Neng, aku disayang berapa orang sih yang nama saya Happy Yunita Aryani. Saya pelajar umur 16 tahun. Nek kalian percaya, ya percaya lah. Ya. Oke. Dan saya sekolah di kemarin baru daftar di SMA 1 Labes. Ada yang masih SMA? Ada. Yang SMA mana? Tunjuk tangan dong. Enggak, mbaknya udah lulus. SMA mana, Mbak? SMK Kesehatan CSI. Oh, CSI. Bapak saya di sana, Bapak sendiri enggak? Ya, itu bapak saya. Iya.
yang asal lagi? Ya, ada yang sama lagi? Dari mana, Mbak? Sama satu atau tiga? Kelas berapa? Oh, berarti kita seangkatan. Besok kita ketemu ya. Oke. Yaudah, aku masukin materi aja biar orang kalangan selak gamelan. Judulnya kesiapan keluarga dari kesehatan reproduksi dari Duta Reproduksi Stunting Harbourjo. Ayo Mas, di next. Apa itu kesehatan reproduksi? Ada yang udah tahu kesehatan reproduksi itu apa? Ada yang tahu? Mungkin dari Mas Karena ada yang tahu? Kesehatan reproduksi. Ayo Mas, next Mas. Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Paham, Dereng? Dereng? Tadi awal soalnya. Remaja atau adolescent berasal dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud adalah bukan hanya kematangan fisik saja, tetapi juga kematangan sosial dan psikologis. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Kita semua masih remaja ya, remaja kan gitu? Oke, udah, bisa nambah tadi. Ayo, lanjut Mas. Oh ini terus berapa ini? Siap. Harus menjaga kesehatan reproduksi. Ayo kira-kira siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek, adik-adik, bude-bude, atau siapa? Ya, diri kita sendiri, ya mantap. Yang harus menjaga kesehatan reproduksi diri kita sendiri, ya. Dimulai dari sekarang, isolasi ini. Semua usia, terutama pada usia remaja. Usia remaja ini berapa tahun? Masih ngerti ya? Usia 11 sampai 20 tahun ya. Aku kan gak banget jawabannya tuh coba ya. Aku keturunan Lampung. Adalah masa yang khusus dan penting karena merupakan periode pematangan organ reproduksi manusia. Masa remaja disebut juga dengan masa pubertas. Merupakan masa transisi yang unik ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Kapan kita harus menjaga menstrual? Kapan saja dan di mana saja? Kebiasaan menjaga kebersihan organ reproduksi perlu ditanamkan sejak kecil. Kesiapan organ reproduksi dimulai sejak usia remaja. Bagi anak perempuan ditandai ketika ia mengalami haid pertama kali pada masa remaja. Sedangkan bagi anak laki-laki ditandai ketika ia dewasa. Buat kalian, aku anak promosi juga. Buat kalian yang mau tanya tentang cash flow lebih dalam, bisa follow Instagram kita dengan Remaja.KBN. Follow ya, nanti kalian bisa dapat info banyak di sana. Atau bisa follow Instagram saya uni.ar_. Di follow ya, nanti saya banyak ini buat Q&A tentang kesehatan reproduksi dan masalah remaja lainnya. Mungkin mau kenalan ke Bu ini, ya. Ini lanjut. Mengapa menjaga menstrual itu penting? Menjaga ini yang lebih penting mau menstrual ya? Ya toh? Ya. Menjaga menstrual itu penting ya teman-teman. Kita harus menjaga kesehatan alat reproduksi agar terhindar dari penyakit menular seksual (PMS). PMS katanya orang menstruasi ya. Mana akeh masih kemudian. Biasanya mas-masnya udah ngerti. Doain kafe jebul. Oke. Contoh penyakit seksual antara lain herpes, gonorrhea, sifilis, kandidiasis. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur.
penggunaan alat reproduksi, ada yang udah tahu? Dia tahu caranya jaga alat kesehatan reproduksi? Ada yang tahu belum? Dicuci, yo ya dicuci, apa sih dicuci Mbak? Apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Ayo hadiah dulu. Tenang, kata apa sama sih? Ada yang tahu nggak? Ayo ada yang mau jawab? Kita diskusi ya. Ayo aku jelaskan kok. Ada yang tahu? Ayo, ada yang jelasin tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Tenang itu hadiah. Maksudnya, tidak ada kayak gitu bisa dikit ada di bawah di mana sama aja. Iya sama aja kan. Tidak ada di bawah. Orang yang lama nih. Oke, bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi? Ini caranya. Ada yang mau baca nggak? Ikut aja. Cara menjaga alat reproduksi: 1. Membersihkan alat kelamin dengan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah diserap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Bagi perempuan, sebelum buang air kecil, membersihkan alat yang seharusnya digunakan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam rongga reproduksi. Yang terakhir, bagi laki-laki lebih disarankan untuk menghitan atau disunat. Mantap. Ini laki. Coba nih, habis pro. Bisa tidak? Dampaknya apa lagi? Kalian pernah dengar masalah kesehatan reproduksi yang sedang viral yang kali ini? Apa sih? Apa tuh? Ada yang tahu? Ayo boleh dijawab. Nah, ada yang tahu? Ayo guys, nah benar HIV AIDS. Jadi HIV AIDS itu ngeri ya teman-teman. Mungkin awalnya nggak ada efeknya, tapi HIV AIDS itu menyerang imun kita, ya kan? Menang nopo nih teko kena HIV, kan ini. Lanjut ya. Dia ada dipercepat atau diperlambat yuk. Terganggunya kesehatan reproduksi sehingga mendapatkannya penyakit seksual antara lain herpes, gonorrhea, sifilis, kandidiasis. Mudah terkena penyakit seperti HIV, AIDS, dan lain-lain. Oke. Kuman dan bakteri akan lebih rentan untuk berkembang sehingga menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Nah ini HIV ini oleh ya orang imun ya. Iya kan sekolah bahasa HIV menyerang imun kan? Iya benar. Lanjut. Cara mencegah PMS kok kantor ya mas? Cara mencegah PMS untuk menstruasi loh ya. Penyakit menular seksual. Masih ngerti kan? Nah benar. Oh, coba ganti-ganti pasangan.